Seperti yang udah gue duga, kalau film sequel itu hampir plek-ketiplek dan formatnya juga hampir sama kayak film pertamanya. So let's talk about Smile 2. Smiling at me. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini FLI bakal ngebahas dan kupas lagi film yang kayaknya emang perlu banget diomongin dan juga bakal mengundang trauma juga. Dan film ini juga baru lama tayang di bioskop, berjudul Smile 2. Film yang kedua ini juga masih didirektorin atau disutradarai oleh Pak Parker Finn, yang film pertama juga masih sama beliau. Dan kalau kalian tahu, film Smile ini juga terinspirasi dari short filmnya dia yang berjudul Laura Hasn't Slept. Jadi kayak emang yang tadinya short film menceritakan kayak Laura susah banget tidur, kayak kebayang-kebayang diganggu-ganggu gitu, dan ternyata bisa jadi layar lebar juga, dan juga hampir 2 film seperti ini, dan ada sequelnya juga. Dan kayaknya seperti yang udah kita tunggu juga, kalau film sequel ini juga harusnya ada untuk menjelaskan film pertamanya, dan mungkin apakah kutukan di film pertamanya itu harus berakhir apa tidak. Dan ini yang ditunggu-tunggu pastinya sama penonton, gue jamin itu, karena di film pertamanya kita lihat bahwa kutukan Smile ini tidak terhenti dan juga masih berlanjut. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers, kalau video kali ini gue bakal buat dari segi review gue sedikit setelah nonton film sequel si Smile 2 ini, dan gue juga bakal ngejelasin kupas tuntas film Smile 2 dari segi endingnya. Dan untuk sinopsis film Smile 2 ini bercerita tentang penyanyi terkenal bernama Sky Riley, dan dia pengen banget ngadain konser botol untuk pertama kalinya di New York. Namun sayangnya sebelum konser itu dimulai, Sky Riley harus terkena rantai kutukan Smile, dan dia juga harus menghadapi ketakutan akan traumanya terdahulu dan diganggu oleh makhluk Smile juga. Lalu bagaimanakah untuk kelanjutannya? Apakah Sky Riley bisa selamat? Sampai di sini aja untuk sinopsisnya. So langsung aja kita masuk ke review session. Dan untuk di review session kali ini, seperti biasa, gue ngasih kesan atau experience gue nonton film Smile 2 ini, yang mana gue nonton film ini kayak dibuat kepo lagi sama si kutukan Smile. Sebenarnya gue juga sebelum nonton film Smile ini kayak udah bertanya-tanya, apakah si kutukan rantai Smile ini akan terputus atau emang nanti makhluknya akan terkalahkan. Dan kayak modal ini yang gue pakai buat nonton film ini, dan ternyata salah ya. Dan ternyata film Smile 2 ini juga masih menggunakan format yang sama dalam menggambarkan cerita Smile ini, dimana juga kita lihat bahwa sang peran utama yang berbeda aja dan juga background pekerjaan yang berbeda. Dari Smile 1 yang memiliki profesi sebagai psikiater, dan yang kedua ini memiliki profesi sebagai penyanyi terkenal di dunia. Jadi yang bisa gue bilang untuk segi pembedanya aja dari segi karakter dan juga profesinya di sini, dan semua ceritanya juga hampir sama. Dimana juga kutukan rantai Smile ini juga masih berlanjut dari orang ke orang dan juga ke karakternya, sampai dia juga harus menyebarkannya ke orang lain juga. Dan paling di sini juga momen opening aja dari film ini yang bikin gue kayak ngerasa juga tertarik untuk nontonnya, dikarenakan ada karakter Joel lagi, yang dimana kita tahu di film sebelumnya si polisi Joel ini juga melihat sang kekasihnya harus mati di depan dia, dan alhasil yang tadi kita tahu bahwa kutukan rantai Smile terputus, namun ternyata tidak, itu hanya delusi sang peran utama juga. Dan di sini juga mau nggak mau si Joel juga harus melepas rantai kutukan Smile ini terhadap orang lain juga, yang mana dia juga kira mencari kedua orang penjahat yang sering membunuh orang juga, dan dia juga pengen melepaskan kutukannya kepada mereka. Namun sayangnya si Joel gagal karena dia juga harus tewas dalam kecelakaan tersebut. Tapi ternyata masih ada satu orang lagi saksi yang melihat kejadian Joel tersebut. Jadi di sini selain Joel dan juga emang karakter yang berbeda dan profesinya aja, gue ngeliat film ini kayak hampir plek-ketiplek aja sama film pertamanya. Dan juga ini gue rasakan experience yang sama ketika gue nonton film Gladiator 2, yang mana juga gue kayak ngerasa ini film yang pertamanya juga. Jadi kayak emang film-film sekarang udah nggak tahu kenapa ya, ini dari segi ceritanya karena emang udah laris banget dan mungkin dibikin lagi, dilanjutin kembali, yang mungkin harusnya menyelesaikan atau menjawab cerita sebelumnya, tapi ternyata malah meneruskan lagi. Jadi kayak nonton kedua tuh kayak sama aja. Bedanya emang kayak ya udah ceritanya yang diperanin oleh karakter yang berbeda. Dan paling untuk experience gue nonton film Smile 2 ini kayak emang dibikin siap banget ya dari segi jump scare-nya, dari segi takutnya. Karena kan kalau untuk film pertamanya kayak kita baru tahu ya ada kutukan Smile ya, yang mana jump scare juga ngagetin parah, gue sampai ke teriak-teriak juga. Tapi kalau untuk nonton yang kedua ini kayak emang udah siap banget dan well prepared banget. Karena mungkin kayak kita udah tahu gitu kalau ada jump scare banyak di film Smile 2 ini, dan juga horor-horornya yang bakal gore banget gitu, bakal serem-serem banget dan bakal sadis juga. Jadi kayak gue nonton film Smile tuh kayak emang well prepared banget, jadi nggak kayak emang takutnya takut banget gitu. Jadi bisa gue bilang untuk experience gue lebih takut nonton film pertamanya daripada yang kedua ini ya. Dan itu paling kesan gue untuk nonton film Smile 2 ini. Dan untuk yang kedua, gue nonton film ini dari segi karakternya, yang mana si karakter Sky Riley ini yang diperanin oleh Naomi Scott ini bener-bener nolong banget film ini. Jujur karena film Smile 2 ini bakal ngeliatin banyak banget scene ataupun juga penceritaannya dari segi karakternya si Sky
Sky Riley ini. Jadi kayak kita mau nggak mau hampir ya seluruh film kita nonton si Sky Riley di sini yang diperanin oleh Naomi Scott. Dan di sini gue juga lihat kalau acting Naomi Scott di sini kayak bener-bener pol-polan banget. Kayaknya dia emang udah nonton film Smile pertama berkali-kali gitu ya, dan untuk menunjukkan ketakutan dan traumanya dia juga. Dan di sini kayak acting takutnya dia dan juga acting nangisnya sampai keluar ingus juga mantep banget di sini. Dan juga bahkan di sini kenapa Naomi Scott dipilih, kayaknya gue rasa karena senyumnya dia yang emang memiliki rasa takut sendiri ya ketika kita lihat dia di akhir film ini. Dimana gue kayak pas dia senyum aja udah, wah ini juga nih yang gue rasa kayak salah satu alasan kenapa Naomi Scott dipilih, karena emang senyumnya juga yang tinggi banget dan lebar juga, yang kayak emang cocok banget untuk menggambarkan di film Smile 2 ini kan. Dan kayak paling ada minor karakter yang gue rasa kayak bikin gue jadi takut dan kayak emang ngeliatnya juga mantep banget, senyumnya juga dalam banget, yaitu salah satu fansnya juga si Sky ya, yang mana dia pengen minta tanda tangan yang diminta juga tulisan nama dia, ditambah love lagi sama Sky gitu, yang bikin dia juga ketakutan pas jumpa fans juga. Di sini kayak ngeliat dia kayak emang wah ini serem banget ya, gondrong dia tinggi gitu, yang mana senyumnya juga dalam banget gitu kan. Kayak di sini kayak emang minor karakter yang support banget, yang bikin gue juga kayak ngerasa takut banget nonton film ini juga. Dan untuk yang ketiga yaitu dari segi sinematografi, yang dimana film ini juga kebanyakan menggunakan teknik mengikuti karakter ya. Jadi kayak emang ada banyak beberapa scene yang menggunakan kameranya mengikuti karakter, dimana dia harus nengok ke sini dan juga kayak emang POV gitu yang ketika harus digeser-geser yang membuat kita juga jadi panik. Dan sebenarnya juga banyak film horor menggunakan teknik ini dan emang terbukti ampuh ketika kamera kita lihat ke depan, geser ke kanan, geser ke kiri, tahu-tahu ada juga kan jump scare yang emang bikin banget berhasil juga. Dan juga seperti teknik jump scare yang emang out of the box banget ya, ketika kita lagi ada lihat fokus ke depan tapi ternyata jump scare ada di samping. Dan bisa gue bilang untuk jump scare di Smile 2 ini masih kayak emang work banget dan kayak emang berhasil banget. Dan paling untuk yang keempat dari segi musik dan film scoring di film ini juga kayak emang pol-polan banget. Dan kayak emang di opening aja kayak ada backsound yang kayak emang ya weirdo banget ya, kayak emang aneh banget, freak gitu, kayak ngek-ngek atau sound-sound aneh gitu ya, bikin kayak kita juga jadi panik. Dan di sini juga banyak menggunakan teknik yang dimana soundnya menghilang lalu tahu-tahu ada jump scare juga. Di sini juga kayak emang berhasil juga. Dan di sini juga ada lagu yang bikin gue tertarik banget gitu sama si lagunya Sky, yang kayak emang menceritakan kehilangan pikiran dan juga butuh otak baru di sini ya. Kayak emang dokter and a name the medicine, kayak emang bagus banget. There's no medicine to change me. Doctor, I need a new brain. Jadi kayak emang lagu ini bikin gue terngiang-ngiang banget dan kayak emang enak banget ya, bahkan kayak emang pol-polan banget dalam bikin segi musiknya juga. Dan paling itu aja dari segi review gue sedikit untuk ngebahas dari segi film Smile 2 ini, dan kita bisa langsung aja kita kupas endingnya di film ini. Langsung aja kita masuk ke ending explain. Dan oke, kita untuk bagian ending explain kali ini, gue udah nyiapin 5 pertanyaan untuk ngebahas dan juga ngungkap tuntas film Smile 2 ini. Dan seperti yang kita tahu, juga di ending film Smile 2 ini kita lihat bahwa Sky Riley juga berhasil kena kutukannya si rantai Smile itu ya. Dan dia juga harus tewas dan juga melepaskan kutukan tersebut kepada ribuan penonton ya, mungkin ya di konsernya dia sendiri. Jadi sebenarnya juga di ending ini juga ada momen-momen yang kayak mind-blowing banget, yang bikin kita juga jadi kayak bingung banget sama endingnya, yang tadi kita pikir juga akhirnya dia lagi berantem sama si makhluk tersebut, tapi ternyata tahu-tahu ada di panggung konser tersebut. Jadi kayak emang perlu banget dikupas. Dan langsung aja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara Joel untuk melepaskan kutukannya di film Smile 2 ini. Dan seperti yang kita tahu, kalau di film pertamanya, di endingnya bahwa si Joel juga akhirnya melihat sendiri bahwa kekasihnya juga tewas dan juga memberikan kutukan itu kepada si Joel. Dan di sini juga ternyata di film Smile 2 ini latarnya 6 hari semenjak kejadian pertamanya. Dan di sini juga kayak si Joel juga harus banget melepaskan kutukan itu, membaginya kepada orang lain juga. Dan bahkan di sini dia juga udah ngeriset juga siapa yang bakal dia bagi kutukannya. Di sini ternyata juga si Joel memilih gembong narkoba ya di sana ya, karena emang si Joel juga backgroundnya kan polisi juga. Dan di sini juga kita lihat bahwa si Joel juga berhadapan dengan 2 orang, yang mana satu dia ingin membunuh temannya dan juga temannya yang bakal ngelihat. Jadi bisa kita bilang kalau skenario Joel di sini juga bagus banget, yang mana juga si Joel yang pemegang kutukannya nggak bakal mati ya, karena dia juga membunuh orang lain dan juga temannya yang ngelihat. Jadi juga teman satunya mati dan teman keduanya yang ngelihat kutukan si Joel dan juga menerima kutukannya si Joel. Tapi ternyata karena ada adegan baku tembak sedikit, yang mana si Joel juga harus terpaksa menembak si temannya yang ngelihat tersebut. Dan mau nggak mau temannya tersebut malah jadi mati. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau si Joel di sini tuh juga udah berhasil ya melepas kutukannya, karena emang ada salah satu saksi juga yang ngelihat dia nggak sengaja gitu, namanya si Louis juga. Dan namun sayangnya si Joel juga harus tewas bukan karena kutukannya, tapi karena emang dikejar-kejar sama si gembong narkoba temannya gitu kan. Yang mana ngebuat dia juga jadi tertabrak sama mobil dan tewas.
Jadi emang kayak apakah si Louis ngelihat ketika si Joel melakukan aksi pembunuhannya terhadap kedua gembong narkoba, atau emang karena si Louis ngelihat si Joel tertabrak. Jadi di sini sebenarnya agak rancu juga, tapi gue kayaknya lebih ke support yang si Louis ngelihat si Joel ngebunuh dua gembong narkobanya. Dan sudah terjawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana si Joel melepaskan kutukan Smile tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana si Sky Riley itu kena kutukan Smile. Di sini juga kita bisa lihat lagi bahwa di momen pertamanya, ketika si Sky Riley juga harus bertemu dengan si Louis, dimana kita bisa lihat bahwa si Louis sudah kayak emang kehilangan kendali, kehilangan pikirannya ya. Dan di sini juga emang momennya ketika ngelihat juga jelas banget kayak film pertamanya, dimana si Louis kayak emang udah terpaku diam gitu dan kayak emang mangap. Dan itu adalah momen ketika dimasukin sama entitas atau makhluk si Smile tersebut. Dan akhirnya juga kita bisa lihat bahwa si Sky di sini juga melihat si Louis yang akhirnya mulai bunuh diri di depan dia dengan menggunakan, ya itulah yang kalau kalian tahu juga ya di situ. Jadi di sini mulai kutukan Smile itu pindah dari si Joel, si Louis, baru ke si Sky di sana. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan kedua, yaitu gimana si Sky ini bisa kena kutukan Smile. Dan untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana si Sky Riley itu bisa tewas dikena kutukan Smile ini. Di sini juga kita bisa lihat bahwa ending terakhir yang emang kayak gue bilang tadi kayak emang ambigu dan juga rancu banget. Ketika kita lihat bahwa ada battle scene dari si Sky bersama si entitas makhluk tersebut ya di dalam ruangan freezer si pizza itu ya. Tapi ternyata kalau kita bisa lihat itu dia baru dibawa kembali lagi ke tempat si konser World Tour-nya tersebut. Yang mana si Sky juga di situ akhirnya mulai berdiri di hadapan ribuan orang di sana dan mulai adegan bunuh diri yang dimasukin sama si entitasnya tersebut. Jadi bisa kita jawab juga bahwa si Sky di sini juga hampir kena kutukan beberapa hari juga, hampir seminggu kurang gitu kayak di film pertamanya. Yang mana juga di momen hari pertama, hari kedua, ketiga dia juga mulai ditakut-takutin juga dan mulai juga kayak emang dihantui dan ditakutin sama makhluk tersebut. Jadi di sini yang pengen gue bahas adalah bukan bagaimana si Sky bisa tewas, karena juga kita bisa lihat di endingnya bahwa dia juga harus tewas dengan cara memukul mic-nya terus sampai masuk ke dalam gitu ya. Jadi kayak emang di situ emang tewasnya, aduh gila mantep banget di depan ribuan orang juga. Di sini juga emang itu adalah momen faktanya gitu. Akhirnya dia menyebarkan kutukannya kepada orang lain juga. Tapi di sini pengen gue bahas adalah sebenarnya adegan mana sih yang dianggap halusinasi gitu atau tidak di dalam si Sky ini. Yang mana kan kita tahu juga di dalam rumahnya sendirian ketika dia juga didatengin sama kutukan Smile yang dari koreografer dia tuh yang banyak banget gerombolan nyerang dia gitu juga. Dan bahkan di situ juga ada salah satu tangan yang masuk ke dalam mulutnya juga. Di situ sih bisa kita asumsikan bahwa itu juga salah satu proses masuknya entitas tersebut ke dalam dirinya si Riley. Seperti yang kita lihat di Louis juga ketika dia mangap mulutnya, terus juga di film pertama juga ada yang mangap mulutnya, dan itu juga emang momen masuknya si entitas tersebut ke dalam tubuh yang dia masukin juga. Dan setelah itu kita lihat juga bahwa dia ada di rumah sakit dan gak sengaja ngebunuh emaknya ya di sana, dan juga kabur ngambil senjata dan juga keluar bertemu si Morris lagi. Dan di sini juga kayak emang kita udah ngeliatnya udah seru banget nih, bakal dikalahin juga nih, gue kayak ekspektasi gue bakal terpenuhi juga di sini. Dan juga kayak udah ada cara menghentikan kutukan tersebut juga yang menggunakan mematikan jantungnya sebentar gitu kan, kata si Morris gitu. Makanya ditaruh di freezer juga. Tapi ternyata setelah perdebatan dan juga perkelahian sama si entitas atau makhluk Smile ini, dan itu ternyata malah ngeprank ya. Jadi tuh akhirnya cuman bualan si entitas makhluk Smile ini yang mana ngeprank otaknya dia yang berpikir kayak dia sebenarnya udah ngalahin, tapi ternyata malah kalah. Dan di sini juga mind blowingnya lagi ketika dia ternyata harus dibawa lagi ke tempat konser World Tour-nya dan juga harus tewas di sana. Jadi di sini bisa gue bilang bahwa momen halusinasinya adalah ketika dia udah mulai dimasukin dari tangan tersebut ya, yang mana di rumah sakit itu udah mulai kayak emang halusinasi banget. Nggak mungkin dia bunuh emaknya juga, karena clue-nya kita lihat bahwa di konser World Tour terakhir ada emaknya yang masih hidup, dan nggak mungkin juga dia bakal ketemu Morris juga, yang mana dia keluar juga kan ambil senjatanya si Sapam ya gitu kan di sana, dan dia juga ngambil mobil orang gitu di sana, hampir ketemu Morris juga. Di sini nggak bakal mungkin, karena kenapa? Yang mana juga kan emang untuk mengadakan konser World Tour-nya juga artis terkenal juga di hadapan penonton yang begitu banyak. Nggak mungkin dia terlibat kasus sebelum mengadakan konser, yaitu mengambil pistol security dan menembakkannya ke atas gitu ya. Jadi kayak emang pasti di blacklist banget tuh konsernya dan nggak mungkin ada gitu. Dan tapi kita bisa lihat bahwa konser terjadi juga. Jadi bisa kita bilang bahwa momen di rumah sakit tersebut hampir semuanya halusinasi. Dan juga di mobil juga halusinasi ketika Sim ketemu Gemma juga di sana, dan juga ketika dia bertemu Morris juga di sana. Jadi bisa kita lihat bahwa momen yang tidak halusinasi adalah ketika dia di rumah sendirian yang udah mulai dimasukin, dan mungkin setelah itu dia dirawat di rumah sakit juga. Tapi setelah itu dia baru pulih
dipilih lagi dan dibawa ke konsep World Tour juga. Jadi ini bisa dibilang kayak alur cerita yang bakal jalan sih di film ini juga. Ini sih paling opini gue juga dan hasil riset gue juga di internet terhadap ending film ini juga. Yang mana juga emang bukti ketika si Sky juga emaknya masih hidup dan juga ngambil senjata itu nggak mungkin banget ketika konser World Tour-nya masih berjalan juga dan masih ada juga. Dan langsung aja untuk pertanyaan yang keempat, apakah si Gemma ini dan juga Morris adalah nyata atau hanya cuma halusinasi aja? Jadi kita bisa lihat juga di momen ending terakhir ketika si Sky juga bertemu Gemma di mobil yang menolong dia juga dibawa dan akhirnya malah sendirian. Dan di sana juga ada fakta yang mencengangkan bahwa si Gemma nelpon gitu. Ternyata kayak, halo, gue juga baru bahas nelpon lu dan kenapa nih gue belum ketemu lu? Ini kayak mematahkan lagi alur cerita sebelumnya yang mana kita lihat bahwa si Sky sama si Gemma itu sempat nginep ya, sempat tidur bareng juga dan juga kayak emang menjalani momen bareng dan kayak emang apakah itu emang halusinasi gitu kan? Kayak emang jadi kita penonton jadi bingung nih mana yang delusi, mana yang enggak gitu kan. Jadi bisa gue jawab dengan opini gue pribadi dengan beberapa alasan juga bahwa si Gemma ini sebenarnya emang nyata ya, sebenarnya ada juga. Dimana juga emang si Gemma kan bestinya dia yang emang udah berantem juga setelah setahun juga. Jadi bisa gue bilang di sini juga momen ketika si Gemma datang menemani dia juga itu nyata, tapi momen ketika si Gemma nemani dia di mobil terakhir itu adalah sebuah delusi juga. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Kita bisa tahu juga bahwa film pertamanya dan juga seperti yang kayak kita tahu bahwa kutukan Smile ini juga menghantui korbannya itu pasti menggunakan memori yang pernah dilihat atau memori yang ada di kepalanya si korbannya tersebut. Yang mana bisa gue jadi salah satu contoh juga ketika ada salah satu fansnya si Sky yang mana pengen minta tanda tangan juga. Di situ kan kayak juga emang meminta tanda tangan dan juga kayak emang udah freak banget bikin nakutin dia juga, bahkan diusir sapam. Dan semua orang juga lihat itu gitu dan juga semua orang kayak merasa itu dia adalah salah satu fans yang freak juga. Walaupun si Sky juga melihatnya ditambah senyumnya aja ya. Dan ketika momen malamnya, kita bisa lihat bahwa si salah satu fans itu datang lagi dan mulai menakuti dia, meneror dia di rumahnya tersebut. Jadi di sini bisa dibilang kalau si kutukan Smile ini atau makhluk Smile ini kayak semacam copycat gitu. Apa yang udah dilihat sama si korbannya, dia bakal meniru kembali dan mulai menakuti kembali si korbannya. Dan di sini gue bisa jadikan salah satu alasan bahwa si Gemma itu juga nyata. Jadi pertama si momen Gemma ketemu dia sama si Sky ini adalah nyata. Dan juga ketika momen kedua di dalam mobil tersebut adalah hasil manipulasi dari makhluk si Smile tersebut ya. Yang mana akhirnya copycat juga. Dan juga kayak emang ada dibuktikan kembali pas momen Gemma yang menemani tidur dia juga kayak masuk ke mimpi dia yang kayak emang udah senyum aja takutin dia juga. Dan ini juga terbukti lagi bahwa si Gemma juga nyapa emaknya kan di sana juga kayak hai gitu kan. Di sini kayak emang yaudah momennya real yang pas itu. Jadi adalah yang kedua adalah momen delusinya aja. Dan untuk si Morris juga sama, bisa gue bilang kalau momen pertama dia ketemu adalah semuanya real ya. Ketika si Morris pengen banget ngebantu dia untuk ngeluar dari kutukannya si Smile juga. Dan juga si Morris kan adalah salah satu kakak dari korbannya juga, si korban si Smile juga. Dan di sini juga si Morris pengen banget dan juga emang teori dia juga pengen banget diterapin ke si Sky. Tapi kan si Sky di situ menolak dan dari situ dia mulai nggak ketemu lagi sama si Morris. Jadi mulai emang halusinasinya aja, delusinya aja pas terakhir ketika dia ketemu Morris lagi di akhir. Jadi bisa gue bilang alasannya juga hampir sama seperti Gemma, sama seperti fansnya juga sebelumnya, bahwa si entitas Smile ini juga mulai copycat terhadap si Morris juga. Jadi terjawab sudah, apakah Gemma dan Morris real di sini dan emang real ya, dan juga ada delusi juga. Dan langsung aja tuh pertanyaan terakhir yang kelima, yaitu bagaimana nih ending dari si Sky Rally yang akhirnya melepas kutukan kepada ribuan penonton. Di sini kayak emang mengundang perdebatan juga dan kayak mengundang kebingungan banget ya ketika kita lihat juga akhirnya si Sky atau si makhluk Smile ini melepaskan kutukan ke ribuan penonton. Kayak kita berspekulasi apakah seluruh penonton ini bakal terkena kutukan trauma tersebut ya, akhirnya menjadi pada senyum-senyum sendiri setelah seminggu apa gimana gitu ya. Dan di sini juga kayak emang mengundang film ketiganya kembali untuk menjelaskan kembali apakah kejadian tersebut bisa seperti apa gitu di kemudian harinya. Dan juga kayak emang di sini juga nggak terjawab juga bagaimana bisa mengalahkan entitas Smile tersebut. Jadi emang selalu menang aja. Di film pertama, di film kedua juga akhirnya si entitas Smile ini menang lagi dan juga berhasil untuk melepaskan kutukan Smile tersebut ya kepada orang lain juga dan nggak pernah gagal juga. Dan di sini juga bisa gue jawab dengan dua jawaban, yaitu dari yang pertama ya berarti nanti kutukan itu juga bakal kebagi ke ribuan penonton tersebut ya, dan bakal terjadi di film ketiganya yang mana akhirnya mulai jadi penyakit yang emang udah kayak epidemik ya atau pandemik ya, yang mana akhirnya seluruh orang udah mulai kena kutukan dan juga ngebaginya bahkan hancur dah tuh seluruh kota ya karena kutukan entitas Smile tersebut. Dan di sini juga bisa aja mungkin terjadi kalau emang si entitas Smile ini pengen ya udah ngancurin seluruh kotanya gitu ya, pengen juga ngancurin seluruh orang dengan menerapkan trauma-traumanya masing-masing juga. Atau jawaban yang kedua nih, nanti si entitas Smile ini akan masuk ke salah satu penonton di antara ribuan tersebut ya. Jadi kayak emang kedua jawaban ini sih sepertinya make sense aja ya, tapi kalau kata gue sih yang lebih realistisnya yang jawaban yang kedua ya, karena sih kita lihat dari track record sebelumnya si
entitas Smile ini bakal ngebunuh seorang tuh dari satu-satu ya, dari rantai ke rantai juga. Jadi nggak pernah langsung kayak banyak gitu sih. Dan juga paling ada salah satu bahasan yang hampir gue lewatin juga ya, ini juga mungkin sedikit ya tambahin aja. Dimana juga film ini sebenarnya juga kayak emang ngebahas tentang trauma ya sebenarnya. Kayak yang mungkin ya entitas tersebut adalah kayak emang bentuk fisik dari traumanya aja. Seperti yang kita lihat di film pertamanya, bahwa si karakter utama itu trauma terhadap ibunya yang abusive sama dia, yang kasar, dan kepada dia juga akhirnya menjadikan trauma. Dan untuk film yang kedua ini, si Sky juga trauma ketika kecelakaan ya, dia sama pacarnya di sana yang akibatnya menyebabkan dia juga jadi kayak stres dan juga patah tulang dan sebagainya juga. Jadi bisa gue bilang film Smile itu sebenarnya tuh kayak ngebahas trauma aja, tapi dibentukkan fisik yang ada entitas makhluk tersebut. Dan dimana juga semua orang pasti kan punya trauma ya, jadi juga punya ketakutannya masing-masing. Jadi juga bisa disimpulkan secara gamblang bahwa kalau si entitas Smile ini pengen masuk ke semua orang juga bisa aja, karena kan setiap orang punya traumanya masing-masing. Dan itu juga esensi dari film Smile ini yang ngebahas tentang trauma. Dan untuk kesimpulan nonton film ini bisa gue kasih rating sebesar 7,5 atau keren sih ini. Karena film ini kayak emang nggak ada yang baru ya, kayak dari segi penceritaannya sama aja kayak gue bilang di awal tadi, hampir sama kayak film pertamanya. Paling gue suka dari segi actingnya Naomi Scott di sini, lagu-lagunya, dan juga kayak emang backgroundnya yang kayak emang bisa menyebarkan kepada ribuan penonton juga, karena dia kan artis terkenal juga. Dan paling kalau segi kurangnya ya udah ya, di film ini nggak ngebahas lagi gimana cara ngalahinnya, dan juga kayak emang si makhluknya nggak kalah juga, dan akhirnya malah kayak emang kutukan berulang-ulang terus aja di film 1 dan film keduanya, dan mungkin harus ada film ketiga yang menjelaskan kembali lagi ya. Dan oke, paling itu aja yang bisa gue bahas, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata atau penjelasan dalam video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, dan kalian juga bisa support and donate gue supaya gue bisa ngasih konten menarik dan bermanfaat lagi seputar film. Dan sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film. Smile 2. Yang mana film ini kayak emang yaudah hampir plek ketiplek, tapi kayak seru banget ngeliat si Naomi Scott di sini. Dan lagunya juga enak sih, dan masih bisa ditonton, tapi kayak emang nyari duit banget dah. Aduh, film ketiga ya dah, buru.